58% ya warga Jakarta itu terkait dengan pencemaran udara, terdampak pencemaran udara mulai dari asma, ISPA, pneumonia, bronchopneumonia, COPD, kemudian jantung koroner seperti itu. Hai Sobat Green, bertemu lagi dengan aku Masita Kristalin di podcast Green Talks. Pada episode kali ini kita akan membahas dampak polusi udara terhadap warga urban ya. Nah, Green Talks ini adalah podcast yang membahas semua isu mengenai sustainability dan pembangunan di Indonesia, tapi melihat dari angle tidak hanya sustainability tapi juga ESG secara keseluruhan. Nah, di episode kali ini aku kedatangan dua tamu spesial yang akan aku persilakan memperkenalkan diri ya, Kak Rizka dan Kak Puput. Silakan Kak Rizka. Halo, saya Rizka Maulida dari FKM UI. Halo, saya Ahmad Safruddin dari KPBB. Oke, KPBB itu apa Kak? Komite Penghapusan Bensin Bertimbel. Oke, KPBB. Oke. Nah, Sobat Green, pada episode kali ini kita akan membahas mengenai polusi udara dan dampaknya terhadap warga urban. Sebenarnya Kak Puput sama Kak Rizka, kita udah pernah bahas nih sebelumnya di podcast ini mengenai polusi udara. Jadi ini kali kedua kita membahas, mengingat isu ini memang penting banget ya. Karena kadang-kadang kita bingung antara isu climate dan isu polusi udara, memang dia itu saling terkait. Tapi kan nanti mungkin Kak Puput dan Kak Rizka bisa cerita kepada kita semua bahwa ini nggak exactly sama gitu ya. Dampak dari polusi udara itu juga macam-macam. Kita kalau bagi dua, ada yang indoor polusi udaranya, ada juga yang outdoor. Kalau indoor itu kita sampai mendengar istilah sick building syndrome ya. Ini adalah sindrom karena udara di gedung yang kurang sehat sehingga meningkatkan kemungkinan terjadinya beberapa penyakit terutama yang terkait dengan pernafasan. Tapi juga kalau kita lihat data dari Kementerian Kesehatan mengenai penyakit-penyakit yang terkait dengan saluran pernafasan juga angkanya cukup meningkat kalau kita lihat data di 3 hingga 5 tahun terakhir. Nah, mungkin kita lihat dulu nih sebenarnya apa sih penyebab polusi udara di Jakarta gitu ya. Nah, kalau kita lihat gambar ini, kita ada nitrogen oksida, ada PM2,5 dan seterusnya, sulfur dioksida. Jadi sebetulnya Kak Puput boleh cerita sedikit nggak? Apa aja sih polutan udara itu gitu ya? Terus CO2 ini masuk atau enggak sih? Ya, oke. Ya, pencemaran udara atau polusi udara itu sesuatu material yang masuk ke dalam udara kita, ya, yang diemisikan dari berbagai sumber ya. Dari sumber itu terutama dari pembakaran biasanya. Jadi banyak sekali kalau dalam sebuah kota di DKI Jakarta misalnya ya, di sana ada kendaraan bermotor yang punya knalpot ya, kemudian ada industri yang punya cerobong ya, ada PLTU yang juga punya cerobong, kemudian ada open waste burning ya, pembakaran sampah terbuka seperti itu. Kemudian ada juga berbagai kegiatan kita ya, domestik ya. Kita kan punya kompor dan sebagainya. Kemudian ada restoran, kawasan komersial. Itu juga mengemisikan sesuatu ke udara terbuka sehingga mencemari udara kita tadi, sehingga disebut dengan pencemaran udara tadi. Nah, berbarengan dengan pembakaran tadi, biasanya juga akan muncul emisi jenis lain, karbon dioksida yang ada di situ ya. Jadi karbon dioksida ini konteksnya kan greenhouse gas ya, gas rumah kaca yang problemnya tidak ke kesehatan kita, tetapi problemnya adalah ke climate ya, ke peningkatan suhu. Betul, memicu peningkatan temperatur global warming ya, kemudian menjadi climate crisis di situ. Nah, dapat dikatakanlah antara karbon dioksida atau antara greenhouse gas dengan parameter pencemaran udara itu seperti saudara sekandung ya, tetapi berbeda ancamannya gitu. Kalau greenhouse gas yang diancam adalah climate secara global, kalau pencemaran udara adalah kesehatan kita. Nah, parameter utama yang ada di sekitar kita terkait dengan pencemaran udara itu bisa hidrokarbon, karbon monoksida, kemudian ada nitrogen dioksida, ada sulfur dioksida. Kemudian yang akhir-akhir ini banyak dibahas ya soal PM2.5 atau partikel debu yang ukurannya 2,5 mikron. Jadi kecil sekali, ibaratnya
kalau sirotol mustaqim kan serambut dibelah 7 ya. Ini serambut dibelah berapa? 30. 30. Kecil sekali. Jadi kalau kehirup ya langsung masuk ke paru-paru. Bagian terkecil dari paru-paru yang disebut alveolus gitu. Jadi berbahaya di situ. Itu kurang lebihnya. Berarti yang sirotol mustaqim yang PM10 ya? PM 2,5. Nah, Kak Rizka kan tadi sempat cerita-cerita offline juga ya. Kan kalau kita lihat indikator itu ada yang tinggi, ada yang rendah. Itu kan tergantung kepada standar tertentu dong, ya kan? Nah, boleh cerita nggak mengenai threshold dari masing-masing ini atau gimana gitu, Kak? Jadi sebenarnya WHO itu sudah membuat suatu guideline yang mengatakan kalau melewati batas ini itu sudah berbahaya. Dan walaupun di sini terlihat sepertinya kok kayak nitrogen oksida ini kok kayaknya yang paling parah ya, tapi yang lain itu kesannya kecil gitu. Belum tentu juga, belum tentu yang kecil-kecil ini tidak berbahaya karena bisa jadi thresholdnya cukup sedikit itu sudah dikatakan bahaya berdasarkan guideline WHO tersebut. Iya, jadi sebetulnya kita nggak membandingkan nitrogen oksida dengan sulfur dioksida, tapi terhadap threshold masing-masing ya. Betul. Jadi semua ini sebetulnya sudah mencapai threshold lah ya, sudah dalam kondisi yang kurang sehat gitu ya. Nah, kalau dampaknya sendiri nih Kak Rizka, kalau lihat persentase kematian dari penyakit yang diakibatkan oleh polusi dan non-polusi di Indonesia, ini data tahun 2021 dari Health Effect Institute dan juga dari Global Air di 2024. Itu kalau kita lihat ada stroke, ada neonatal ya, kemudian kanker paru, jantung, saluran napas bawah, diabetes. Ini sebetulnya dampaknya, ini kan kalau kita lihat, ini kita menggambarkan data di 1 tahun ya. Sebenarnya kan kita harus melihat tren antara polusi. Tapi sebenarnya kalau Kak Rizka bisa cerita sedikit, ada trennya nggak sih antara polusi yang meningkat dengan data-data ini? Sebenarnya harus dilihat dulu ya, karena kan penyakit ini dia tidak hanya disebabkan oleh polusi udara. Ada penyebab-penyebab lainnya juga yang misalnya menyebabkan stroke. Nah, tapi bukan berarti si polusi udara ini tidak berkontribusi terhadap kenaikan. Cuma memang harus dilihat dulu datanya satu-satu, dan itu yang masih menjadi kajian kami. Nggak hanya di FKM, tapi juga di RCCC UI. Apakah polusi udara itu menyebabkan juga ikut berkontribusi terhadap kenaikan dari penyakit-penyakit tersebut. Oke. Jadi ini kan ada non polusi, ada polusi, tapi bukan berarti yang polusi itu juga nggak penting ya, karena ini kalau kita lihat semuanya mendekati atau lebih dari 10% juga sih penyebabnya. Nah, Kak Rizka, kalau kita mau lihat dampaknya terhadap kesehatan warga urban, polusi udara Jakarta misalnya ya, atau kota-kota besar di Indonesia, ada nggak sih temuan di RCCC UI yang menunjukkan dampak secara langsung terhadap warga urban? Jadi kalau dari kajian kami melihat bahwa sebenarnya memang kota itu pasti lebih merasakan dampak yang lebih berat dibandingkan pedesaan ya. Itu nggak hanya di Indonesia, tapi memang secara global temuannya seperti itu. Nah, untuk dampaknya itu selain tadi data-data penyakit tersebut, kita juga mungkin bisa ngerasain kalau kita keluar kok kayak lebih engap ya gitu kan. Itu mungkin kerasa kecil. Sih. Ada bulan-bulan dimana kalau keluar tuh kerasa sih. Dan itu mungkin untuk sebagian orang yang tidak punya asma. Nah, kalau yang punya asma dan tinggal di kota, mungkin akan lebih berasa lagi tuh. Kok kayaknya engap banget. Dan masa mereka nggak boleh keluar rumah sama sekali gitu. Nah, jadi gimana dong kita kalau misalnya polusi udara lagi tinggi banget nih, sementara kita mau jalan pagi gitu ya, gimana kita ngitung cost and benefit untuk sehari-hari? Apakah ada standar atau threshold tertentu di mana sebaiknya nggak keluar rumah atau gimana? Jadi sebenarnya bahkan di antara ilmuwan global itu jadi satu debat tuh. Apakah sebaiknya kita mendukung untuk olahraga di luar walaupun situasi polusinya bahaya atau gimana nih, itu pasti jadi debat. Nah, dan sampai sekarang belum ada istilahnya apa ya, belum ada semacam threshold, kalau segini boleh, segini nggak boleh. Itu harus dikaji lagi, dan bahkan bukannya kita semua tuh juga sedang mencari gitu loh, ini balance-nya di mana. Jadi sebenarnya thresholdnya belum ada, cuman memang kalau kita keluar rumah saat polusi udara tinggi ya kan, memang
walaupun itu untuk berolahraga ada dampak negatif dari polusi udaranya sendiri ya, yang harus dipertimbangkan. Nah, itu satu hal ya, masalah kesehatan dan juga aktivitas nih. Kalau kita lihat dari segi produktivitas gimana nih Kak Puput? Sebenarnya dia berdampak langsung atau enggak sih? Tidak langsung, tetapi dampaknya cukup mengganggu ya terkait dengan produktivitas warga gitu. Nah, riset kami ya tahun 2012 ya dengan UNEP, United Nations Environmental Program. Nah, waktu itu kita menemukan bahwa juga dengan FKM UI juga waktu itu menemukan bahwa 58% ya warga Jakarta itu terkait dengan pencemaran udara, terdampak pencemaran udara mulai dari asma, ISPA, pneumonia, bronchopneumonia, COPD, jantung koroner seperti itu. Nah, dari total kasus sakit atau penyakit tadi gitu ya yang diderita warga Jakarta karena pencemaran udara, warga Jakarta waktu itu harus membayar medical cost sampai dengan 38,5 triliun rupiah ya. Padahal waktu itu APBD DKI Jakarta baru 3 triliun dalam setahun. Nah, kemudian dengan timbul sakit atau penyakit yang diderita warga terkait dengan pernafasan, terkait dengan pencemaran udara, itu ternyata juga menjadi sebab penurunan produktivitas warga. Jadi kita hitung waktu itu ya, selain ada beban sosial langsung, tapi ada juga yang tidak langsung berupa produktivitas kerja tadi gitu. Jadi kurang lebih sekitar 5% dari 5% ya, 5% sampai 10% itu mempengaruhi produktivitas kerja gitu. Kan kita biasa memvaluasi ya dampak kerusakan lingkungan, pencemaran lingkungan, kita coba valuasi menjadi sebuah nilai uang gitu ya, sehingga dapat disetarakan gitu. Ketika seseorang sakit atau anaknya sakit ya, dia harus berhenti bekerja ya di hari itu karena harus mengantar ke puskesmas misalnya. Nah, di situ kemudian kehilangan waktu kerja itu kan sudah merupakan bentuk kekurangan produktivitas tadi, menurunnya produktivitas kerja tadi. Belum lagi hal-hal lain yang berpengaruh, dan ditambah lagi kalau dampaknya bisa berlangsung lebih dari 1 hari, ini juga bisa dievaluasi dengan rupa sehingga itu juga bisa dalam bentuk ya dampak terhadap produktivitas kerja tadi. Kalau kita lihat data-data yang ditunjukkan ya, sebetulnya memang secara ekonomi bisa dihitung lah kerugian ekonomi per tahun. Ada yang menyampaikan data sampai 100 miliar lebih, 100 miliar US dollar lebih. Dan juga berapa orang sih yang absen dalam sehari ya, itu 1,8 miliar sehari ini datanya dari Greenpeace. Tapi kalau khusus polusi udara di Jakarta, ini data dari Vital Strategies dan Pemprov DKI Jakarta, juga kita bisa lihat dampaknya terhadap kesehatan anak, kesehatan keluarga, dan juga dampak-dampak ekonomi lainnya. Jadi memang dampak produktivitas ini cukup serius ya. Aku mungkin mau nambahin dikit Mbak. Jadi kan tadi Mas Puput sudah bilang kalau ada long term-nya juga ya, long term impact-nya. Tadi ada yang short term yang dia merasa ada kenaikan harga itu langsung berasa, ada juga yang menjadi long term impact. Dan itu yang mungkin kita tuh mungkin bukannya bukannya nggak merasakan, tapi baru akan ketahuannya itu nanti saat udah lebih tua gitu. Misalnya sakit jantung kan, kita baru ngelihat nih di sini kan data-data. Oh ternyata sakit jantung itu juga berhubungan loh dengan polusi udara. Nah itu adalah salah satu long term impact-nya. Gitu. Dan mau nambahin lagi tadi takut saya salah menyampaikan. Tadi threshold yang saya bilang sebenarnya dari polutannya sendiri konsentrasinya sudah ada batasannya dari WHO, tapi antara benefit olahraga di luar dan kerugian yang didapatkan dari exposure polusi udara ini itu masih jadi perdebatan gitu aja. Iya, thresholdnya ada, tapi cost benefit dari olahraga di luar pada saat polusi udara lagi tinggi itu yang masih belum konklusif gitu ya. Atau paling tidak kita bisa melakukan hal semacam kebijaksanaan kita ya, kalau kita harus keluar rumah untuk olahraga, usahakan jangan olahraga yang berat gitu. Misalnya cukup jalan kaki secara perlahan gitu ya. Karena kalau olahraga berat misalnya jogging ya, karena kalau jogging biasanya asupan intensitas udara yang masuk ke paru-paru kita itu sekitar 10-15 kali lipat gitu. Jadi kalau kita paksa jogging di kualitas udara yang buruk, maka intensitas
polutan itu juga akan tinggi ke paru-paru kita. Jadi kita harus melihat situasi seperti itu. Iya. Atau olahraga di dalam rumah ya. Itu lebih baik, lebih safe. Nah, ternyata polusi udara ini juga kalau kita lihat ya, jumlah kematian akibat polusi udara itu juga meningkat. Kalau kita lihat data dari State of Global Air dari tahun sebelum 1990 nih datanya, kita bisa lihat terus meningkat, sedikit penurun di kayaknya itu COVID ya. Kemudian meningkat lagi. Nah, untuk melihat peningkatan yang terus-menerus nih Kak Rizka ya, aku mau nanya, sebenarnya regulasi apa aja sih yang harusnya atau idealnya dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi polusi udara ini? Sebenarnya dari UNEP sama WHO sendiri mereka sudah memberikan suatu rekomendasi nih. Tapi memang salah satunya adalah mengendalikan emisi. Kenapa mengendalikan emisi? Ya karena tadi dampaknya ke kualitas udara seperti itu. Tapi ini kan hanya satu upaya pertama nih, dan harus dibarengin oleh upaya-upaya lainnya. Nah, selain itu kalau misalnya kebijakan yang terkait urban mobility gimana tuh Kak? Nah sebenarnya dengan kita lebih banyak berjalan kaki, menggunakan sepeda, itu juga membantu mengurangi emisi. Tapi harus disediakan dulu dong infrastrukturnya maupun transport umumnya juga ya, itu harus disediakan. Dan ada yang mungkin pernah bilang, ya udah kalau kayak gitu kita suruh aja semua orang untuk jalan kaki gitu, atau kita kasih penalti orang yang pakai kendaraan pribadi. Nah ini ibaratnya carrot and stick-nya nih harus balance kan. Kalau kita mau memberikan stick itu atau bentuknya penalti, harus ada carrot-nya dulu gitu. Jadi sebaiknya juga dibarengi dengan menyediakan infrastruktur untuk berjalan kaki, transportasi umumnya lebih baik. Karena naik sepeda. Betul, naik sepeda. Dan sebenarnya dengan kita berjalan kaki ini, itu juga ada benefitnya nih. Karena kan mungkin kalau kita mikir aktivitas fisik itu olahraga ke gym gitu kan. Padahal sebenarnya dengan kita mengintegrasi jalan kaki untuk perjalanan kita mau dari rumah ke kantor atau dari rumah ke belanja, itu juga sudah berkontribusi terhadap aktivitas fisik. Tapi kan kalau kita jalan kaki aja nggak bisa atau malah terkena polusi udara, itu kan malah jadi istilahnya apa ya, benefitnya nggak ada, malah jadi berbahaya bagi vicious kita. circle jadinya. Betul. Nah terus itu kan tadi kebijakan public transport satu, kemudian mungkin EV ekosistem ya, kalau memang sudah tersedia ekosistemnya juga mengurangi. Nah tapi ada hal-hal lain yang bisa dilakukan kota nggak, misalnya kayak low emission zone mungkin? Iya, kebetulan karena saya kemarin S3-nya di Inggris ya, dan saya melihat di London itu ada namanya suatu upaya ultra low emission zone. Itu sangat menarik karena bentuk istilahnya kebijakannya tuh dia sangat komprehensif, tapi memang tujuannya adalah mengurangi emisi di wilayah tersebut. Kalau nggak salah Mas Puput, di Jakarta ada kan ya di Kota Tua ya, dan itu sebenarnya juga sudah bentuk peningkatan ya dari apa yang sudah diinisiasi sekitar 24 tahun yang lalu ya terkait dengan Car Free Day ya. 24 tahun yang lalu kan ada ide tentang Car Free Day ya. Car Free Day itu bagaimana kita... Itu dari 24 tahun lalu idenya? Ya, 2001, 2002 gitu ya. Itu kan mulai diterapkan Car Free Day. Nah, Car Free Day itu kan sebenarnya idenya adalah mengurangi ketergantungan penggunaan kendaraan bermotor. Nah, dengan demikian nanti jalan-jalan juga tidak macet, kemudian pencemaran udara juga bisa dikontrol gitu ya. Nah, 2010 sebenarnya kami juga sudah menawarkan ke Pemda DKI Jakarta, kemudian Pemda Solo dan Pemda Palembang low emission zone itu. Tapi justru sebenarnya Bangkok yang lebih mengadopsi lebih dulu ketimbang kita gitu. Jadi sudah 14 tahun kita juga belum melaksanakan low emission zone secara efektif gitu. Nah, hal lain yang disampaikan Mbak Rizka tadi ya soal carrot and stick ya. Ini juga begini ya, kalau katakan dari Lebak Bulus sampai Bundaran HI sudah ada MRT ya, kemudian dari Cibubur sampai ke Duku Atas itu sudah LRT, dari Bekasi, dari Cikarang, ya benar ya Cikarang ya, ke Duku Atas juga sudah ada LRT ya, kemudian dari Bekasi, dari Depok sudah ada KRL. Nah, jalur-jalur yang berimpitan dengan mass public transport itu harusnya sudah diterapkan ERP ya, Electronic Road Pricing. Jadi ada semacam stick, kalau Anda tetap nekat pakai kendaraan pribadi yang membuat macet, membuat pencemaran udara,
ya Anda harus membayar gitu. Ini alternatif ganjil genap ya. Betul. IRP ini, iya. Betul. Nah dengan demikian, ya nanti orang akan lebih memilih ya menggunakan mass public transport untuk jarak jauh ya. Jarak dekat adalah pakai sepeda aja. Kalau dekat sekali ya bisa berjalan kaki Mas, seperti itu. Jadi dengan kombinasi seperti itu kita akan bisa membantu dalam rangka solving problem dari pencemaran udara tadi, sekaligus soal kemacetan lalu lintas. Dan mungkin ada salah satu upaya lagi nih yang menarik di Singapura. Di Singapura itu kan sama-sama panas ya kayak kita. Tapi mereka mulai ngasih ini nih naungan ya untuk di kanopi ya. Kanopi ya kepanasan kalau betul. Jadi itu kebijakan yang sederhana tapi katanya juga salah satu upaya untuk menurunkan penggunaan kendaraan pribadi. Walaupun di Singapura kita tahu penggunaan kendaraan pribadi itu sangat-sangat minim. Bisa juga pakai payung ya, lebih lebih stylish. Nah, mungkin aku pengen tanya juga nih ke keduanya ya. Tadi kan udah spill dikit negara lain begini dan begitu. Jadi mungkin ke Mas Puput dulu. Ada success story dari negara lain nggak yang Mas Puput anggap baik lah dan comparable ke Indonesia yang bisa kita tiru ya? Iya, sebenarnya Bangkok ya, Thailand itu best practice lah untuk kita ya, sebenarnya contoh yang cukup bagus gitu. Karena 30 tahun yang lalu ya, tepatnya 1992, waktu itu UNEP mengeluarkan report yang menyatakan bahwa kota yang paling buruk kualitas udaranya, yang pertama adalah Mexico City, yang kedua adalah Bangkok, ketiga baru Jakarta. Tapi kalau kita lihat sekarang Bangkok itu sudah jauh lebih baik dari kita gitu ya. Nah itu antara lain juga menerapkan kebijakan yang sangat komprehensif ya. Mulai dari penetapan standar bahan bakar, kemudian standar emisi kendaraan, kemudian juga mengembangkan traffic and transport management ya. Sehingga masyarakat tidak numpuk semua menggunakan kendaraan pribadi, sekalipun itu sepeda motor gitu ya. Sehingga mereka bisa disebar ya, artinya untuk okupansi mobilitas mereka, mulai dari mass public transport dan yang lain-lain sedemikian rupa, sehingga itu membantu memecahkan kemacetan lalu lintas sekaligus pengendalian pencemaran udara. Nah yang keempat itu ada strategi juga yang tadi kalau ada stick and carrot, yang patuh dikasih insentif ya. Misalnya mereka menggunakan kendaraan-kendaraan yang low emission ya. Misalnya waktu kala itu trennya masih bahan bakar gas ya, itu dikasih insentif khusus. Nah kalau sekarang trennya adalah electric vehicle, itu juga diberikan insentif khusus ya, potongan pajak dan sebagainya, sehingga orang lebih tertarik menggunakan kendaraan low emission ataupun zero emission vehicle tadi gitu. Nah dan yang terakhir itu law enforcement sebenarnya. Betul. Nah law enforcement sangat penting ya, di kita sangat lemah. Kalau di Bangkok tegas, ada razia emisi ya yang dilakukan setiap saat gitu. Kami berteriak-teriak agar diselenggarakan razia emisi, tapi polisi tidak pernah melakukan itu. Padahal itu jelas mandat dari undang-undang ya, Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 ya tentang lalu lintas angkutan jalan raya, di pasal 210 sampai 213 itu mengatur itu. Bahwa setiap kendaraan bermotor yang beroperasi di wilayah Republik Indonesia wajib memenuhi baku mutu emisi. Dan di pasal berikutnya itu disebutkan harus ada pengawasan. Pengawasan itu adalah razia emisi tadi, dan itu kewenangan polisi lalu lintas. Padahal kalau kita mau menyukseskan tadi low emission zone, itu yang paling penting justru ya. Ya enforcement kan orang nggak ada yang liatin ya. Iya, betul. Jadi ini nggak jelas ya, antara yang patuh dengan yang tidak patuh itu tidak ada sanksinya gitu. Jadi kalau kembali ke belajar di Bangkok tadi ya, di Bangkok jelas yang patuh diberikan hadiah, yang tidak patuh dihukum. Kak Rizka ada contoh nggak negara lain yang mungkin bisa kita contek sedikit-sedikit? Mungkin saya balik lagi tadi contohnya di Inggris ya, karena saya cukup lama di sana 4 tahun dan melihat mereka memang ada comprehensive effort untuk memperbaiki kualitas udara. Tadi salah satunya mungkin paling terkenal di London tuh ultra low emission zone. Itu jadi bahkan mungkin nggak cuma London aja ya, dia akan memperbesar wilayahnya. Jadi untuk memasuki daerah ini, mobil yang dengan kualifikasi emisi tertentu itu dia harus dia boleh masuk, tapi kalau dia tidak memenuhi tersebut maka dia akan kena bukan denda ya, lebih kayak penalti sih. Nah balik lagi ke sumber polutan nih Mas Puput, kan tadi pas offline
ngobrol-ngobrol soal kadar sulfur ya. Iya. Nah, boleh cerita sedikit nggak tuh kadar sulfur dan ini kendaraan di Indonesia pada umumnya? Ya gini, kalau tadi kita ngomong ada strategi pengendalian pencemaran udara yang 5 aspek ya, yang diadopsi oleh Bangkok. Dan Bangkok dulu juga belajar dari kita. Iya. Aspek yang pertama adalah bahan bakar ataupun energi bersih ya. Nah, konteks sulfur yang menjadi biangnya adalah bahan bakar kita memang konten sulfurnya tinggi seperti itu. Oh. Padahal secara global sejak tahun 1958 UN ya, United Nation, terutama yang membidangi ekonomi di Eropa atau istilahnya UNECE, itu sudah mengembangkan satu standar untuk kendaraan bermotor. Jadi standar itu diatur antara soal safety untuk passengers ya, untuk penumpangnya, maupun safety untuk environment gitu. Nah, untuk konteks safety untuk environment itu yang pertama, kendaraan itu harus ada standarnya, emisinya harus dibuat standar, ditetapkan, dan itu menjadi regulasi pemerintah gitu. Nah, kemudian standar ini diadopsi di seluruh dunia gitu. Kalau dulu standar itu ada 3, standar Amerika, Eropa, dan Jepang. Dengan perkembangannya, kemudian semua merujuk ke UNECE standar tadi. Sekarang kita dengar ya istilah Euro standar, Euro 1, 2, 3, 4, 5, sampai 6 gitu. Nah, saat ini kita berusaha untuk mengadopsi Euro 4 standar. Itu artinya apa? Artinya kita harus mengadopsi kendaraan dengan standar tertentu yang mana prasyaratnya, bahan bakarnya, kadar sulfurnya harus tertentu juga gitu. Nah, problemnya ini sebenarnya sudah 10 tahun ya kita mendorong untuk adopsi Euro 4 standar tadi gitu. Nah, tetapi problemnya sulit menghapuskan atau menurunkan kadar sulfur di bahan bakar tadi gitu. Selama sulfur di dalam bahan bakar masih tinggi ya, maka Euro 4 standar tidak bisa diterapkan. Artinya sekalipun kalau tadi di grafik tadi kelihatannya emission load dari sulfur itu rendah gitu ya, kecil ya. Tetapi sulfur itu trigger gitu. Trigger itu artinya kalau sulfurnya nggak diturunkan, maka Euro 4 standar tadi tidak bisa diterapkan. Kalaupun dipaksa diterapkan, maka nanti emisi hidrokarbon, karbon monoksida, nitrogen dioksida, termasuk sulfur dioksida tinggi. Termasuk PM-nya ya, PM10, PM2,5 itu tetap akan tinggi. Tidak bisa dikontrol. Karena di kendaraan itu sebenarnya ada yang peralatan yang diinstal di knalpot gitu ya. Dia agak besar gitu, ada istilahnya ngejendol gitu ya. Dari knalpot, dari ruang pembakaran mesin ke knalpot ya, ada catalytic converter yang fungsinya adalah mengoksidasi polutan ya. Jadi kalau ada kadar belerang tinggi di dalam bahan bakar, belerang itu akan melapisi catalytic converter tadi ya, sehingga panas dari catalytic converter tidak mencapai kecukupan temperatur tertentu, sehingga tidak mampu mengoksidasi polutan, sehingga polutannya keluar dari knalpot tetap akan tinggi gitu. Oh, itu sebabnya ya. Oke. Padahal catalytic converter itu jelas ya, dia mengoksidasi HC. Karena dia melapisi tadi. Betul. Dari sulfurnya. Oh, oke. Jadi menjadi penting di situ. Kelihatannya kecil, tapi dia adalah trigger. Atau kalau zaman dulu ada bensin bertimbal tuh. Bensin bertimbal itu juga trigger. Kalau timbalnya dihilangkan, maka kita bisa mengendalikan HC, CO, NOx, SO2, PM, semua bisa dikendalikan gitu. Jadi tadi kalau sulfurnya tadi itu dihilangkan aja nih, itu juga berkontribusi mengurangi yang lainnya. Betul. Ya. Bukan sulfurnya aja. Betul, karena kan di ruang pembakaran mesin itu kalau perlu temperatur tertentu sehingga tercipta pembakaran sempurna ya. Belerang atau sulfur itu menyebabkan pembakaran tidak sempurna gitu. Nah, pembakaran tidak sempurna itu yang akan memicu tingginya emisi berbagai parameter tadi, ditambah lagi belerang yang merusak atau katakan melapisi catalytic converter sehingga catalytic converter tidak bekerja dengan sempurna tadi. Gitu. Nah, tadi kalau kita bahas kan kita udah bahas dari sisi regulasi ya. Nah, jadi aku pengen nanya nih ke berdua, sebenarnya yang bisa dilakukan kita nih sebagai masyarakat dan juga mungkin pelaku industri ya, di luar regulator, taruhlah regulasinya ceteris paribus gitu ya, apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki kondisi ini? Mungkin Kak Rizka dulu. Aku dulu. Kalau dari masyarakat mungkin yang memang memungkinkan ya, mulai
sering-sering pakai kendaraan transportasi umum seperti itu dan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. Transportasi umum ini seperti kereta, MRT, Transjakarta dan seperti itu. Jadi itu kan mengurangi ya. Bahkan kalau bisa jalan kaki atau bersepeda. Tapi kan nggak semua wilayah Jakarta kita tahu nggak semuanya aman untuk jalan kaki, nggak semuanya aman untuk bersepeda. Mungkin itu yang dari masyarakat. Tapi kalau dari regulator maupun bukan pebisnis juga sih ya, tapi lebih ke arah perusahaan gitu. Mungkin ada kebijakan untuk kalau datang ke kantor pakai kendaraan umum nanti dapat insentif apa gitu. Tadi balik lagi ke carrot and stick-nya gitu sih. Jadi enablers dari segi perusahaan ya. Mas Puput gimana? Ya, selain mengutamakan non-motoris transport ya, jalan kaki, bersepeda ataupun mass public transport ya. Sebenarnya ada cara lain kalau kita tetap harus menggunakan kendaraan pribadi ya. Maka kendaraan kita diisilah dengan bahan bakar yang comply, yang memenuhi persyaratan kendaraan kita. Nah, kendaraan kita ini kan yang diproduksi sejak tahun 2018 untuk kendaraan bensin. Kalau yang solar itu yang diesel sejak tahun 2022 ya, itu kan sudah Euro 4 standar. Jadi harus diisi dengan bahan bakar yang comply, yang memenuhi syarat gitu. Misalnya Pertamax Turbo ya untuk kendaraan bensin ya. Itu wajib diisi Pertamax Turbo. Kalau nggak rusak nanti. Catalytic converter tadi yang rusak. Jadi rusaknya catalytic converter itu tidak saja menyebabkan emisi tinggi, tetapi juga merusak keseluruhan dari kendaraan kita gitu. Karena dari catalytic converter akan mengirimkan sinyal kan sekarang zaman computerized ya, yang mengirimkan sinyal yang meminta kendaraan ini nggak boleh dipacu dengan cepat gitu. Sehingga hidungnya kalau merusak kayak gitu. Ya rugi. Belum lagi kalau misalnya di yang kendaraan diesel ya, terutama kendaraan diesel itu kalau dipaksa dengan biosolar ya, yang sudah Euro 4 standar, maka injektornya itu akan sumbat gitu, clogging ya, tersumbat, sehingga injektor itu ujungnya itu segede ballpoint kurang lebih ya. Tapi ujung ballpoint yang ada 8 titik yang akan menyemburkan bahan bakar gitu. Jadi kalau ada sulfur dia akan tersumbat ya. Katakan yang bisa menyemburkan bahan bakar hanya 4 atau 5. Nah, dia sudah tidak bekerja secara sempurna kan, secara normal. Nah, itu artinya apa? Nanti kendaraan tidak akan bertenaga. Dipakai untuk nanjak sedikit pasti tidak akan kuat. Artinya kita harus mengganti injektor. Harga injektor berapa? Satu biji, satu unit 4,5 juta ya. Kalau mobil itu rata-rata kan 4 ruang pembakaran mesin, jadi harus beli 4 injektor. Ruginya besar sekali. Jadi konteks ini ya kembali ke tadi ya, kita gunakan bahan bakar yang sesuai dengan kebutuhan kendaraan kita. Selain melindungi kendaraan kita, juga kita untuk berkontribusi agar udara kita jauh lebih baik gitu. Kalau untuk industri, terutama kan tadi Kak Puput nyebutin chimney ya, cerobong kan. Cerobong kan bukan hanya PLTU yang punya cerobong, tapi juga pabrik kan. Nah, kalau ini ada yang bisa dilakukan nggak? Ada, ikutin standar ya. Jangan, ini kan banyak ya dari kita industriawan itu yang masih berusaha mengingkari ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah gitu ya. Mengingkari itu ya artinya balik lagi ke law enforcement tadi dong ya. Ada law enforcement tapi juga ada kesadaran dari pengelola pabrik tadi. Yang diingkari tadi ini sudah ada standar ya. Tapi sengaja diakalin standarnya itu. Waktu ada pengawasan mereka tidak bekerja secara penuh ya. Mungkin dianggapnya mahal kalau ngikutin standar. Bukan, sebenarnya bukan mahal karena semahal apapun kan akan dibebankan ke konsumen kan. Akan dibebankan ke per unit produk yang dihasilkan kan. Nggak ada ruginya si pengusaha kan. Dia tetap mendapatkan profit yang sama proporsinya gitu. Nah, biasanya itu kan karena moral hazard ya. Kepingin mencuri ya dari biaya pengelolaan emisi gitu. Sebagian besar dari pengalaman kami seperti itu. Ada kejadian. Contohnya ya, waktu di chimney-nya diinspeksi, mereka sengaja tidak bekerja penuh, mungkin hanya 50%. Sehingga waktu dites, ya memenuhi syarat emisinya rendah. Padahal hari-harinya dia bekerja penuh, bahkan mungkin overload pekerjaannya seperti itu. Nah, hal-hal seperti itu mudah-mudahan bisa kita hentikan, kita patuhi regulasi yang ada. Oke, menarik banget nih ya. Jadi mungkin kita nggak bisa terlalu simpulkan episode kali ini, tapi kurang lebih polusi udara itu masalah yang sangat serius
tidak hanya di jangka pendek dan terhadap personal, terutama personal health, tapi juga ternyata memiliki dampak jangka panjang terhadap kesehatan, terutama untuk penyakit-penyakit tertentu, penyakit yang terkait pernapasan, ataupun penyakit jantung, atau yang ada trigger ya seperti asma. Jadi ini tidak hanya mengancam generasi kita pada saat ini, tapi juga generasi mendatang. Dan sebetulnya tidak hanya regulator, tapi kita sebagai industriawan dan juga kita sebagai masyarakat tetap bisa melakukan perubahan untuk memperbaiki kondisi polusi udara di Indonesia. Nah mungkin Kak Puput atau Kak Rizka ada call to action terakhir disampaikan kepada Sobat Green? Mungkin dari saya dulu kali ya. Mungkin call to actionnya nggak hanya ke masyarakat, tapi ke pemerintah, masyarakat juga, dan yang lain-lainnya adalah ini dampaknya tuh tadi mau emphasize aja, dampaknya nggak hanya sekarang kita ngerasainnya, nanti saat kita sudah tua, kita sakit jantung, bahkan kalau diabetes juga ada triggernya dari polusi udara. Dan ya tadi kalau di pemerintah mungkin lebih ke law enforcement-nya yang ingin saya tekankan ini, karena ini penting. Tapi kalau dari masyarakat mungkin lebih edukasi apa yang bisa dilakukan. Misalnya, oh sudah ada MRT, ya udah kita pakai MRT saja, atau oh sudah Transjakarta ada di jalur kita, pakai Transjakarta seperti itu. Dan sekarang kayaknya seperti daerah Blok M ya, Blok M maupun Kota Tua itu udah enak untuk jalan kaki. Jadi dan itu berkontribusi loh untuk kesehatan juga dengan jalan kaki ataupun bersepeda. Jadi sebenarnya simple, tapi mungkin nggak banyak yang tahu bahwa segitu banyak benefitnya yang bisa kita lakukan dengan kita menggunakan transportasi umum maupun berjalan kaki dan bersepeda. Tapi balik lagi pemerintah juga harus menyiapkan carrot-nya tadi. Carrot-nya adalah suplai transportasi umum. Betul. Carrot-nya tadi misalnya nggak hanya insentif, tapi juga bisa, oh kalau kita naik MRT cuma 7 menit loh. Yang tadinya misalnya kalau naik mobil bisa sampai 20 menit. Iya. Itu carrot juga. Iya. Kalau Kak Puput gimana Kak? Iya sama ya, kurang lebih ya. Kemana-mana kita sebaiknya berjalan kaki, bersepeda. Itu safe kok. Yang penting kita berlatih untuk berjalan kaki di area padat lalu lintas, bersepeda di area padat lalu lintas, juga menggunakan angkutan umum massal. Angkutan umum massal itu juga untuk di Jakarta khususnya ya, tidak lebih dari 500 meter sudah tersedia, jadi cukup available gitu, tinggal kita mau atau tidak. Soal panas kita gunakan payung ya. Payung, sunscreen ya. Betul, sunscreen ya. Jadi nggak ada alasan untuk kita untuk tidak menggunakan angkutan umum massal tadi. Dan terakhir tadi ya, kalau kita terpaksa menggunakan kendaraan bermotor, sekali lagi menggunakan bahan bakar yang sesuai dengan kebutuhan teknologi kendaraan kita, itu satu. Dan yang kedua, jangan sekali-kali memanaskan mobil ya di pagi hari ataupun kapanpun ketika akan digunakan. Karena teknologi yang sekarang itu tidak perlu dipanaskan. Kalaupun akan digunakan, cukup di starter, tunggu sebentar, RPM-nya naik, berarti itu sudah bisa digas gitu. Itu kurang lebih simpel sebenarnya ya. Ada yang bisa kita lakukan sehari-hari. Betul. Terima kasih Sobat Green udah stay tune di episode kali ini. Sangat menarik bersama Kak Rizka dan juga Kak Puput mengenai dampak polusi udara terhadap masyarakat urban. Jangan lupa stay tune untuk episode 2 minggu berikutnya, tentu saja dengan topik dan juga narasumber yang tidak kalah menariknya. Saksikan episode-episode berikutnya di YouTube dan Spotify Kata Data Indonesia. Green Talks, walk the climate talks.